Gata Saleha. Saya dari PIN Pontianak, Prodi Manajemen Dakwah. Jadi kedatangan saya di sini, saya ingin menanya terkait tentang organisasi kemasyarakatan. Karena ada tugas wawancara dari dosen saya untuk menanyakan tentang manajemen konflik dalam organisasi tersebut. Nah, saya mengambil dan saya mengetahui organisasi ini yaitu bernama Organisasi Bala Komando. Apakah benar, Bang? Jadi saya ingin bertanya kepada Abang mengenai sedikit dari sejarah maupun manajemen konflik dalam organisasi ini. Dan kalau boleh tahu, produk itu berjalan dari dulu sampai sekarang atau karena ada hambatan? Oke, baik. Kalau dulunya salah satu produk yang memperkenalkan Bala Komando Melayu itu adalah ambulan gratis. Terutama pasca pandemi COVID-19. Ambulan kita sudah sering turun ke masyarakat, sering turun ke jalanan, bahkan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan ambulan kita hadir di paling terdepan, seperti bencana banjir yang pernah melanda di daerah kita itu di tahun 2021, kalau tidak salah 2021 awal atau 2020 akhir. Itu ada bencana banjir nasional itu terjadi di Melanda di Kabupaten Sintang, dan itu sudah bisa dikategorikan bencana nasional karena dari kementerian pun datang untuk memberikan bantuan. Nah, kita hadir di tengah-tengah di sana karena apa? Untuk memenuhi akomodasi, transportasi, masyarakat yang membutuhkan layanan dari shelter pemberhentian motor air menuju ke rumah sakit. Itu membutuhkan angkutan. Nah, kami dari Bala Komando Melayu saat itu ya ambulan gratis hadir di depan. Kalau tidak salah, kami hadir di sana itu kurang lebih sekitar 2 mingguan kami hadir sampai air surut. Kami hadir di sana. Nah, seiring berjalannya waktu, kami dari anggota sama ketua bersepakat ingin mengembangkan ekonomi dari anggota dengan cara membentuklah koperasi. Jadi awal mulanya karena keseluruhan anggota ingin lebih mandiri dalam sektor ekonomi, koperasi dengan tujuan ya supaya dari segi penghasilan kawan-kawan yang mereka bisa menggunakan UMKM, modalnya dari mana? Modalnya dari pasar. Berarti Masya Allah ya Bang Arsyid, dari 7 tahun atau 8 tahunan ini menghasilkan 3 produk tapi kontribusinya sangat banyak ke masyarakat. Nah, tadi saya dengar dari sedikit mengenai sejarah atau apa itu Bala Komando. Jadi kan itu Bala Komando pemuda Melayu, tetapi di dalamnya itu berbagai macam suku masuk semua. Jadi ini Bang, setelah kita pikir-pikir, jangankan yang berbeda suku, sama suku saja bisa terjadinya konflik seperti itu. Itu kan Bang. Nah, jadi saya ingin bertanya lagi, bagaimana sih organisasi Bala Komando ini mengatasi konflik jika ada konflik? Konflik dalam suatu organisasi itu bukan hal yang biasa. Bagi organisasi kecil maupun organisasi besar. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik itu salah satunya adalah berselisih paham dan adanya kepentingan satu dan lain anggota. Semua itu tergantung dari kekuatan ataupun tergantung dari gaya pemimpin dalam suatu organisasi tersebut. Kalau gaya pemimpinnya dalam suatu organisasi memiliki ketegasan dan kekuatan dalam memimpin, konflik dalam organisasi sangat kecil terjadi. Adapun terjadi itu bisa langsung diredam oleh powernya atau kekuatan dari si pemimpin tersebut. Tapi kalau pemimpin tidak memiliki ketegasan, konflik dalam organisasi pasti akan menjadi besar. Bahkan bisa munculkan adanya bersinggungan, bahkan tidak heran gara-gara berbeda pendapat bisa menjadi perselisihan yang panjang yang larut. Jadi semuanya itu tergantung dari gaya si pemimpin dalam memimpin organisasi. Arti pemimpin sangat berperan penting. Ya,
pemimpin sangat berperan penting. Kita ambil contoh saja. Kalau untuk di organisasi kami di Bala Komando Bali, peran kalau kami disebutnya Panglima Bala Komando, pengaruhnya sangat besar. Hampir tidak ada perselisihan di dalam organisasi kami. Walaupun kami di sini ada beberapa bidang, ada yang produk di mana di koperasi, ada yang di ambulan dan damkar, kemudian ada kegiatan kita. Hampir tidak ada konflik. Karena semua kendali ini dipegang oleh top manajemen di sini, yaitu Bang Yayan. Jadi kalau manajemen atau topnya tidak memiliki ketegasan, otomatis organisasi bakal hancur. Karena itu tadi konflik, kemudian berbeda pendapat, bersinggungan sedikit, tidak ada ketegasan, dibiarkan ya banyak dampak yang terjadi dalam organisasi. Lagi kan, maaf nih, sebenarnya kan untuk mengetahui langkah-langkah menyelesaikan konflik ini sebenarnya lebih baik bertanya langsung, lebih tepatnya bertanya langsung kepada panglima kata-kata Ya. Tapi kan kita Jadi ambulan. ya. Nah, di dalam anggota mulai ini berarti kan ada organisasi atau peruntukan masing-masing gitu kan dari Bala Komando. Nah, saya mungkin bertanya di bidang ambulan ini aja Bang. Jadi bagaimana sih cara Abang atau langkah-langkah Abang strategi lah untuk menghadapi masalah yang mungkin terjadi dalam Oke, kita bicara dari kecil, jadi kan bicara dari yang besar. Kan lagi kelompok kecil yaitu di bidang ambulan tadi, di bidang ambulan. Bagaimana sih cara kita ataupun kami mengatur keanggotaan dan kegiatan yang dalam pertama kita saling bertahu. Saya sebagai seorang ketua ataupun pemimpin di ambulan, kita memberikan kelonggaran kepada anggota karena kita sifatnya sukarela, tidak ada tekanan dari perusahaan. Siapapun yang mereka bisa standby di mata mereka standby, tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan.